Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, jemaat Tuhan, PDI Kopo Permai, wadah daripada Usinda pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan, murahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh sama-sama berbakti, memuji Tuhan, bahkan mendengarkan bagian daripada firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, kita siapkan hati kita mau katakan, Aku ingin selalu bersekutu denganmu. Haleluya. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Hanya dekat, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita mau angkat pujian ini kembali, katakan hanya dekat. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Katakan sungguh indah, sungguh indah
akan bersatu di dalam doa. Sungguh indah tinggal bersama-Mu Tuhan. Tinggal di dalam hadirat-Mu, mempunyai dan memiliki kesempatan untuk bersekutu dengan-Mu. Inilah hati kami, inilah pujian kami yang akan kami persembahkan kepadamu. Tuhan, urapi dengan urapan yang baru. Tolong setiap kami Tuhan, tolong dan berkati kami semua. Layakan kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu, di dalam persekutuan wadah Usinda yang ada. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita akan mengangkat pujian Saat Ini Ku Datang Lagi. Haleluya. Kita mau mengangkat pujian kita, mengangkat hati kita, membuka mulut kita untuk kita persembahkan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah, terpujilah nama-Mu. Terpujilah, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Adalah satu hal yang baik ketika kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan saja bukan hanya di mimbar, tetapi di dalam setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, itu adalah suatu kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Kita mau angkat pujian kembali. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Haleluya. Ada sukacita dalam melayani Tuhan.
sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Katakan kembali, ada sukacita. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Hati penuh damai, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Haleluya. Hati kita penuh dengan damai sejahtera ketika kita melayani Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian lagi. Engkau ada di setiap musim hidupku. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah
Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Anugerah besar ada pada kami setiap jemaat-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang luar biasa kami boleh nikmati senantiasa di dalam kehidupan kami, di dalam pengiringan kami, di dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami, untuk kami boleh dikuatkan lewat kebenaran firman. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Galatia pasal yang ke-6. Mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-10 saya akan bacakan. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Tetapi baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan, pagi hari ini ada satu renungan yang bagi saya adalah suatu berkat firman bagi saya, kehidupan saya, dan saya akan membagikan itu. Kita akan baca ulang, perhatikan di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita sudah belajar banyak mendengar firman tentang istilah tabur dan tuai. Petani pada waktu menabur mungkin dengan keringat, dengan cucuran air mata, dengan sekuat tenaga, mulai dari mencangkul tanah atau mencangkul lahan, sampai dia menanamkan benih, dia menyiramnya, dia memberi pupuk kepadanya, dan adalah hanya untuk satu tujuan, yaitu menuai.
Menuai artinya menikmati hasil. Menuai artinya menikmati apa yang sudah dilakukannya untuk dia boleh menikmati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, ada satu kata yang begitu penting sebelum kita menuai. Yaitu kita perhatikan di dalam ayat yang ke-9. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Tapi ada tanda di situ, ada satu peringatan di situ, yaitu kata jika kita tidak menjadi lemah. Mungkin kita sering mendengar, mungkin kita sering melihat, menyaksikan orang-orang yang hasilnya ujung-ujungnya tidak menuai dari apa yang dia tabur. Nah, salah satu bagiannya adalah menjadi lemah. Menjadi lemah ini di sini artinya bisa dikatakan kurang di dalam mencapai cita-cita, kurang semangat, kurang usaha sampai titik akhir. Nah, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tujuan hidup kita di dalam mengiring Tuhan, kita melayani Tuhan adalah untuk kekekalan, yaitu mendapat bagian dalam kerajaan surga. Itu tujuan daripada setiap anak Tuhan. Mulai kita menerima Tuhan, memberi diri dibaptis, kita mulai menerima pengajaran firman, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Baru-baru ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Kita itu artinya kita dipersiapkan untuk masuk di dalam pelayanan yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Dan di dalam kita melayani Tuhan, kita harus memberi diri kita untuk senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Ayat ini saudara di dalam pasal 6 ini mengingatkan kita bagaimana pasal 5 kalau kita sudah melihat tentang buah-buah roh. Nah, di dalam pasal 6 ini adalah praktek kita untuk kita meningkatkan, menghasilkan buah-buah roh. Di dalam ayat yang ke-1 tadi kita coba baca, sudah baca. Saling membantu. Bertolong-tolong. Nah, di dalam bertolong-tolong ini juga kadang-kadang kita menjadi lemah. Makanya di dalam ayat yang ke-1 itu dikatakan, kalau kita di dalam memberi, di dalam saling membangun kerohanian satu dengan yang lain, jemaat Tuhan satu dengan yang lain, kita mendapati suatu pelanggaran, satu kesalahan. Nah, di sini dikatakan melakukan suatu pelanggaran. Kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Betapa seringnya ketika anak-anak Tuhan melayani seseorang, khususnya tanda petik, melayani atau membantu seseorang, menjadi lemah dan tidak menuai. Karena salah satunya di sini dia kena pencobaan. Nah, kena pencobaan ini banyak hal. Mungkin dia tidak bisa menguasai dirinya, penguasaan diri yang lemah lembut itu tidak ada padanya sehingga dia marah. Marah, geram, kesal, emosi yang meluap-luap. Tujuan yang baik yang Tuhan Allah siapkan bagi kita pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan adalah tujuan kekekalan. Ingat itu, pegang itu. Tujuan kekekalan. Menjaga diri supaya jangan kena pencobaan. Kalau sudah kena pencobaan berarti kita tidak akan menuai yang Tuhan sudah siapkan bagi kehidupan saudara dan saya. Contoh di dalam ayat 1. Sebagai contoh tidak menuai. Kemudian di dalam ayat 2 di sana dikatakan kita bertolong-tolong itu menanggung beban. Beban itu banyak hal, ya, beban doa, beban pergumulan atau beban apa.
Nah, di sini demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus itu adalah satu kedaulatan Allah. Ya. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, kita mengasihi sesama kita dengan kasih yang Tuhan beri kepada saudara dan saya. Nah, di dalam ayat yang ke-9 ini kita akan menuai. Makanya di dalam ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jemu itu bisa diartikan menjadi lemah. Ya. Berhenti berusaha. Hilang semangat. Hilang minat. Itu jemu. Ya. Menjadi lemah itu kurang usaha dalam mencapai tujuannya, dalam mencapai cita-cita, atau berhenti. Ya, itu menjadi lemah, jemu dan menjadi lemah. Nah, di sini dikatakan apabila sudah datang waktunya. Sudah datang waktunya itu bisa dikatakan dengan masa depan, waktu kedatangan Tuhan, atau waktu Tuhan memberkati, itu menuai ya, waktu Tuhan memberkati, waktu Tuhan menolong. Bagaimana Tuhan tiba saatnya akan menolong kita kalau kita belum sudah menjadi lemah. Bagaimana kita menikmati berkat Tuhan saatnya Tuhan memberkati kita apabila kita sudah menjadi lemah. Berarti kita tidak menerima hasil. Begitu juga di dalam antrian. Nah, kalau kita mengantri satu tiket, ketika kita mengantri sudah panjang mengantri untuk mendapatkan tiket itu. Tapi kadang-kadang tinggal sedikit saja atau beberapa orang saja kita bisa membeli tiket. Kita bisa mendapatkan tiket. Tapi ketika kita tidak sabar, kita sudah jenuh, kita sudah lemah, kita sudah tidak sabar lagi, kita meninggalkan antrian. Jarang sekali kita mendapatkan posisi di tempat kita berdiri pada waktu kita mulai mengantri. Kebanyakan yang terjadi adalah kita mengantri lagi ke bagian antrian yang paling belakang. Nah, di dalam pelajaran ini kita boleh menarik kesimpulan. Firman Tuhan mengingatkan kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Puji Tuhan. Pada waktunya Tuhan memberkati kita. Pada saatnya Tuhan akan menolong saudara dan saya. Saat itulah kita benar-benar menuai. Karena apa? Kita tidak menjadi lemah. Kita tidak jemu berbuat baik. Oleh sebab itu dikatakan di dalam ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Karena itu di dalam ayat 9. Selagi kita masih bisa bertahan, melakukan hal-hal yang baik, terus setia dan tekun melakukan hal-hal yang baik. Karena itu, selagi masih ada kesempatan, selagi diberi kesempatan untuk kita bisa melakukan hal-hal yang baik, berbuat hal-hal yang baik, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tanggapan iman yang berkelanjutan di dalam hidup kita adalah tujuan kita, tujuan anak Tuhan, tujuan kehidupan kekristenan kita, yaitu menantikan kedaulatan Allah memberkati saudara dan saya, memberkati kehidupan jasmani dan rohani. Karena firman Tuhan adalah janji yang luar biasa. Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Saya yakin kehidupan kerohanian saudara dan saya terus akan meningkat dan meningkat seiring berjalannya waktu. Waktu Tuhan untuk memberkati kita, waktu Tuhan untuk menolong kita, waktu Tuhan bagi saudara dan saya. Puji Tuhan, masa depannya itu kekal.
kekekalan. Kita akan mengakhiri firman Tuhan dan renungan kita pagi hari ini. Kita mau angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Kita akan akhiri dan kita akan tutup di dalam doa. Kita angkat pujian ini kembali. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan kembali, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Bapa buat hari ini yang Tuhan beri bagi kami kesempatan, waktu yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Meteraikan setiap kebenaran firman-Mu di dalam loh hati kami, agar kami Tuhan terus bertumbuh dan berbuah-buah, dan bahkan kami menikmati setiap buah yang ada di dalam kehidupan kami. Dan kami tidak menjadi lemah Tuhan, untuk kami boleh menikmati setiap hasil yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati kaum Usindah yang ada, mereka yang dalam keadaan lemah dan sakit, Tuhan tolong sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang dalam keadaan lemah, iman Tuhan bangkitkan. Roh Kudus beri kekuatan. Roh Kudus bangkitkan iman percaya dan pengharapan daripada jemaat-Mu kaum Usindah yang ada. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai kami, Engkau sudah memberkati kami Tuhan, dan kami bersyukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal senantiasa memelihara hati kami dan jiwa kami di dalam Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Amin.